Halo, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat malam. Di kesempatan hari ini kita ngobrol-ngobrol lagi ya, setelah 4 hari nggak ngonten. Ini baru ketemu lagi dengan beberapa pertanyaan ya. Beberapa tuh banyak pertanyaan tentang cuaca hijau. Ini kan musim hujan. Musim hujan itu memang umumnya itu cuaca hijau itu ya trouble untuk teman-teman yang memang istilahnya belum bisa menyetabilkan. Karena ya memang itu hal wajar, teman-teman. Kenapa saya bilang wajar? Kita memproses memoles burung itu untuk menjadi burung prestasi di awal itu mudah. Cuman seseorang untuk mempertahankan kestabilannya itulah yang sulit. Tapi itu udah hal umum, teman-teman. Makanya kontenku itu kebanyakan kan memproses burung untuk menjadi bisa dilombakan ataupun dalam artian bisa prestasi ya. Kalau teman-teman paham dari begitu banyak konten yang saya upload itu cenderung ke gimana caranya burung bahan itu cepat bisa dilombakan. Ini banyakan memang untuk versi-versi yang istilahnya pemain ya, yang judulnya itu untuk teman-teman yang suka jual beli burung, memoles burung trouble menjadi prestasi. Nggak lama jual, nggak lama jual. Itu kebanyakan seperti itu. Dan untuk konten penyetabilan sendiri ini memang butuh pemahaman yang lebih, teman-teman. Maksudnya pemahaman lebih itu kalau teman-teman yang nyimaknya setengah-setengah ataupun yang memang jarang-jarang hanya sesekali jadi terus nggak nonton update-nya, itu memang kebanyakan burungnya trouble. Karena apa? Yaitu tadi pemahaman. Banyak orang yang membuat burung prestasi itu sekarang itu istilahnya mudah lah dan banyak. Tapi untuk penyetabilan itu nggak semudah cerita konten. Karena satu, kita belum butuh pemahaman. Karena yaitu tadi kenapa saya sering menyarankan kalau habis mandiin burung itu taruh di bawah sembari kita lihat ya gerak geriknya, tingkah lakunya, nggak semata-mata kita memandikan terus kita jemur, kita tinggal kering angkat, nggak seperti itu, teman-teman. Nggak seperti itu, nggak seinstan. Karena yang instan itu cuma Indomie. Ya, yang instan itu cuma Indomie. Kalau yang lainnya itu memang butuh proses ataupun pemahaman lebih. Butuh proses ataupun pemahaman lebih, teman-teman. Nah, duduk santai ini butuh pemahaman yang memang lebih, teman-teman. Ya untuk saya pribadi memang juga ya memaklumi karena memang banyak netizen itu cenderung dia itu hanya sekilas. Hanya sekilas. Ya untungnya saja sih burung mau kerja di lapangan, mau prestasi walaupun sesekali ya. Dan untuk teman-teman yang memang sudah gabung ataupun sudah sering nonton, bisa mencerna ataupun memahami dari setiap konten yang saya update, memang enggak, ya bisa dikatakan enggak sampai sih 50% yang paham. Karena apa? Ya mereka cenderung kebanyakan itu skip-skip. Kebanyakan itu hanya sekedar poin pokoknya aja tanpa mereka melihat secara full dan memahami. Itulah yang ya semua itu kan tergantung dari kita masing-masing ya. Kalau dirasa butuh silahkan tonton secara full, tapi kalau memang dirasa hanya yang penting prestasi dulu, nanti urusan penyetabilan gampang karena ini judulnya burung mau dijual kan, seperti itu. Makanya dari itu aku juga maklumin, dan untuk saya sendiri juga tidak memaksakan untuk teman-teman itu memang harus nonton full. Kalau dirasa butuh ya silahkan, kalau memang dirasa kurang ya terserah. Kita bahas dulu dari yang pertama. Ada
beberapa orang yang menanyakan rawatan mandi jemur. Rawatan mandi jemur itu kan memang judulnya untuk main hiper ya teman-teman. Kok pencahayaannya kurang ya? Nah gini aja, kebanyakan itu kan untuk main hiper. Main hiper ini kan saya sering mengatakan bahwa di awal konten itu juga sering saya mengingatkan kalau hiper itu butuh perhatian lebih. Kenapa saya katakan seperti itu? Dari kalian memandikan, pemberian extra fooding itu harus tepat waktu. Itu yang pertama. Kedisiplinan ya, tepat waktu. Karena lebih dari jam itu dia itu udah rubah, teman-teman. Udah rubah sampai ada konten yang saya menjelaskan mandinya di jam 10 ya di jam 10 terus, mandinya sore itu di jam setengah lima terus, kecuali acara lomba. Itu pasca lomba. Dan ketika burung itu sudah stabil untuk hijau, kalian untuk rawatan mandi jemur itu nggak bisa libur ataupun bisa dikatakan tuh kadang-kadang aku main, karena burung ketika on seharusnya dia ditarungkan ataupun dilombakan, itu nggak dilombakan, itu ada yang mengatakan bisa dikatakan itu penumpuan birahi. Ya itu bener lah, kisi-kisi itu lah bahasanya. Sebenarnya bukan penumpuan birahi, titik jenuhnya itu udah menggebu-gebu pengen narung tapi nggak narung, nggak ditarungkan, otomatis burung bisa dikatakan ya anggap saja birahinya naik, emosinya naik. Dari situ lama sehari nggak dilombakan, 2 hari nggak dilombakan, 3 hari dilombakan yang biasanya prestasi, itu mengakibatkan kinerja burung yang berbeda. Contoh begitu datang langsung mudah on. Terus burung ketika baru di pedok itu, ketika mau dilombakan mau naik ke gantangan, di pedok itu udah gelisah, kayak naik turun kayak seperti was-was. Jadi emosinya tinggi tapi kayak birahinya drop ataupun mentalnya itu drop. Jadi emosi di awal ketika ketep dia gelabrakan seperti itu. Dari keterlambatan mandi, keterlambatan diablak, semua itu butuh yang dinamakan disiplin teman-teman untuk rawatan mandi jemur ya. Jadi ada burung yang kalau di area lomba, di arena lomba atau di lapangan itu udah was-was. Dan was-wasnya itu ketika setelah kita setting mau naik ke gantangan, kebetulan kita lagi nenteng burung berhenti kan, biasanya nggak langsung masuk ke lapangan. Nah seperti itu kanan kiri ada suara hijau, dia udah naik turun was-was. Itu ditimbulkan dari apa? Yang seharusnya burung ini dilombakan ataupun ada fase dia dibuka kerodong ataupun diablak sebentar, itu nggak dibuka seperti itu. Jadi dia was-was, stres, tingkat stresnya itu naik. Caranya gimana menyetabilkannya? Kalau rawatan mandi jemur mau rawatan pekerja di waktu setiap harinya dilombakan kok itu libur, sempatkanlah untuk dibuka ketika malam seperti ini teman. Ketika malam seperti ini sempatkan dibuka. Taruh di seperti itu ya, mandi sore buka aja, ablak ditaruh di bawah seperti itu di kandang sembari kita ngopi ya kan. Nanti ketika dia udah, intinya itu burung apapun kalau mbok geledakin itu nggak gelisah, itu insya Allah stabil. Tapi kalau burung ketika setelah mandi sore ataupun pagi, tapi kebanyakan memang mandi sore, dibuka, dia blak setelah mandi ditaruh di tempat bawah seperti itu, kok dia gelisah, itu burungmu nggak akan stabil. Nggak stabilnya dari mana om? Dari settingannya rubah-rubah, dari yang jangkriknya 33 bisa 55, bisa 2 UH-nya 2, bisa 3, itu dari situ terlihat. Tapi kalau rawatanmu stabil, yaitu tadi ngeceknya itu seperti itu, taruh di bawah. Kalau burungmu santai, nyelisik bulu, santai, nggak banyak petak-petik, ya kan, nggak banyak lompat-lompat, itu menandakan burungmu itu stabil ataupun tidak mengalami gejala stres ataupun mudah adaptasi. Itu teman-teman. Jelas ya?
cara mengatasi burung yang memang rawatanku udah kontinu om. Oke kontinu, tapi kamu menghilangkan salah satu aktivitas dia yang setiap harinya di kandang itu pas libur lomba kamu nggak ngablak. Itu pengaruh sekali. Seperti itu. Baik cuca hijau rawatan mandi jemur itu kelihatan teman dari awal main enak, sekali 2 kali 3 kali main enak, lama-lama dia itu kalau kelelahan sering di kandang suaranya semakin tipis. Ciri-cirinya pertama itu bukan suara tipis tapi sering gesek paruh, itu dia kelelahan, mulai lelah. Itu mau murai mau cak hijau sebenarnya dia mulai drop, mulai lelah. Makanya dari rawatan dan extra feeding itu nggak cukup, butuh multivitamin. Nah, multivitaminnya apa ya, itu sering tak beritahu ya, kayak B kompleks, asam amino, itu kan multivitamin dan nutrisi. penting karena kita ngambil dari extra food itu nggak cover teman-teman, seberapa banyak atau seberapa besar itu temboloknya untuk mencerna makanan seperti itu. Makanya dibutuhkan multivitamin dan nutrisi ataupun mineral. Burung awalnya seperti itu, yang pertama gesek paruh, suara makin tipis, yang kedua mulailah bulunya mekar. Niat hati dengan rawatan itu, wah ini burungku mulai ngedrop, niat hati naikin extra fooding supaya burung itu kembali fit. Alhasil badan dia nggak kuat mencerna nutrisi yang diberikan dari extra fooding itu, nggak bisa menyerap dengan baik. Alhasil bulunya mulai ngembang, mulai kepanasan, niat hati dimandikan mulai nggak mau, dipaksa mandi mulai nggak mau, ngembang bulu, gembung, paksa mandi, ada yang dimandikan es malam hari, sehari itu sembuh. Selang beberapa hari mulai melet, tingkat stresnya mulai bisa dikatakan tinggi ya. Bukannya sembuh, tapi sembuh hanya sesaat, kedepannya lebih parah tingkat stres. Makanya dari itu untuk memahami burung itu sebenarnya satu yang perlu dicek ya, rawatan udah kontinu. Yang kedua, sesekali kalian perlu ngopi bareng ya, ngopi bareng, menganalisa, melihat tingkah lakunya, gerak geriknya, karena setiap tingkah laku burung ataupun hewan apapun itu diawali perubahan sifat sikap itu diawali dari tingkah laku kesehariannya, seperti itu. Nah kalau dia mengatakan kita mengikuti burung, coba kalau udah model begitu, ikuti gimana? Kalau bukan dari analisa itu seenggaknya memang tidak 100% akurat, tapi seenggaknya kita itu udah mengira-ngira. Dari situlah burung, oh ini gembung, kepanasan, butuh B kompleks untuk membantu ya menyalurkan nutrisi yang dikonsumsi tubuh dari extra fooding jangkrik itu agar diserap dengan baik, seperti itu. Ada yang diumbar, digusah sana gusah sini sampai ngap-ngapan, sembuh di waktu itu karena capek. Setelah itu ya tambah parah. Kok bisa om? Ya coba buktikan. Karena apapun yang saya katakan, kalau tidak berani mencoba, kalian tidak akan tahu teman-teman. Makanya ada yang dinamakan, yaitu setiap orang itu versinya beda-beda. Silahkan mau ngikutin siapapun itu silahkan. Saya nggak mengharuskan kalian itu wajib mengikuti saya, itu enggak. Sekiranya kalian cocok
dengan pendapat saya ini dan mau mengikuti, ya silahkan. Karena apa? Keuntungan perubahan burung, ya kan, tingkah laku burung, masalah burung jadi yang tadinya nggak melet jadi normal itu, ataupun burung yang tadinya nggak mau jalan jadi jalan, yang tadinya nggak mau bongkar materi jadi bongkar materi normal, dilombakan yang tadinya nggak bisa bunyi menjadikan burung itu bunyi dan prestasi. Itu yang dapat siapa? Kan kalian sendiri. Orang untuk memiliki burung mewah itu mudah dengan kita beli, tapi kestabilan itu tidak bisa dibeli, teman-teman. Nah, caranya biar stabil gimana kalau kita beli burung mewah biar stabil? Kalau mau stabil beli burung ya dengan harga nominal di atas mungkin 10 juta untuk juta hijau, bawa jokinya. Seperti itu. Sekalian ngetes ini joki ini benar bisa ngerawat atau hanya keberuntungan aja. Seperti itu. Kayak burung-burung mewah itu, kalau burung-burung mahal kayak murai batu, kacer, juga hijau pun mereka beli itu sama jokinya. Maksudnya bukan jokinya dibeli, jadi dia suruh rawat, kita gaji. Seperti itu. Dan banyak juga yang memang karena keberuntungan alhasil walaupun dibawa sama jokinya burung nggak mau jalan, trouble. Alasannya apa? Ini pindah tempat butuh penyesuaiannya. Memang itu bukan suatu alasan, itu memang kebenaran. Kebenarannya itu seperti itu. Burung kalau burung mewah pindah tempat manapun dengan rawatan sama itu akan stabil. Itulah yang menurut saya burung mewah ya. Tapi kalau hanya kinerja tok itu nggak mewah. Karena seseorang itu membuat burung menjadi prestasi itu kalau menurut saya pribadi itu mudah. Untuk penyetabilannya butuh kesabaran yang ekstra. Dan itu nggak mudah. Nggak mudah, teman-teman. Kenapa saya katakan seperti itu? Untuk orang seperti saya sendiri, namanya burung itu kan bukan robot, dia makhluk hidup, punya keterbatasan ataupun daya tahan. Setiap burung itu berbeda-beda. Untuk saya sendiri, setiap burung itu ya kita harus ngerawat paling enggak contohlah 1 bulan. Itu baru kita kan meraba. Dengan rawatan ini bisa jalan. Tapi daya tahannya itu sampai mana? Seperti itu. Apakah hanya seminggu, 2 minggu, bahkan sebulan? Kita ngukur seperti itu. Makanya ada burung yang dikatakan mahal, mewah, ya. Burung yang stabil itu yang mewah. Tapi kalau hanya sekadar sesekali prestasi itu banyak. Dan menurut saya sendiri itu tidak mewah. Ya keberuntungan aja, pas, cocok. Seperti itu. Dan untuk memoles burung yang mewah, stabil, itu tidak, istilahnya tidak mudah. Butuh waktu yang memang menguras tenaga, menguras pikiran, yang jelas menguras kantong. Seperti itu, teman-teman. Jadi untuk teman-teman sendiri, untuk bahan pertimbangan, kalian nggak usah bingung burung sekarang harga murah, itu nggak usah bingung. Burung berkualitas itu sesuai, harga itu sesuai. Seperti itu. Burung kualitas bagus pasti harga juga bagus. Makanya nggak heran untuk saya pribadi ada yang menanyakan atau mau membeli, saya pasti jual mahal. Karena apa? Saya sebutkan dari rawatannya, ya rawatan harian, pemberian extra fooding, multivitamin yang dipakai, nutrisi yang kita berikan, jangkriknya itu makannya dikasih makan apa. Nggak sembarangan, teman-teman. Kalau jangkrikmu masih makan koran ataupun kelaras ataupun daun pisang kering, alah nggak usah ngimpi. Saya nggak ngerendahin ya. Saya beberapa kali main ke tempat teman yang memang dia melihara murai cak hijau. Saya lihat dari jangkrik, jangkriknya aja kurus, makannya aja daun kering, dikasihkan burung bagus dan pengen burungnya menjadi bagus, ya ngimpi. Ngimpi.
1001 teman-teman, ya kan, 1001. Ibaratnya gini teman-teman, kita sebagai manusia ya, makan hanya nasi tok, itu kan hanya paling mentok, itu kan punya daya tahan. Membedakan dari daya tahan untuk pola pikir itu beda, kecerdasan itu beda. Dan kalau ngomong-ngomong katuranggan katuranggan itu nggak menjamin. Kenapa saya bilang nggak menjamin? Semua itu dari pertama memang ya keturunan itu lebih dominan. Kedua, perawatan awal. Yang ketiga, extra fooding dan multivitamin yang diberikan. Ketiga itu harus sinkron. Katurangganmu mau sebagus burung-burung mewah, ya, burung-burung mewah, kalau makanannya jangkriknya aja makanannya daun pisang kering, ya ngimpi burungmu jadi bagus. Om, burungku jangkrik udah tak kasih makan enak om, kasih makan fur yang high protein, kasih rempah-rempah, ya kan. Oke, rawatanmu bagaimana? Seperti itu, mendukung nggak? Kita didik anak, berikan yang terbaik, ya. Tapi kalau didikannya nggak bener, ya jadi hantu ya, iya kan? Jadi hantu. Dari multivitamin, susunya kita berikan yang terbaik, makanan yang terbaik, kalau didikannya nggak baik, tetap terlalu dimanja, ya sampai nanti dia dewasa juga tetap cengeng, dia akan muncul. Makanya ada yang mengatakan orang pun hanya dua hal yang bisa merubah, nasihat dan keadaan. Kenapa saya katakan nasihat dulu? Nasihat kalau udah nggak didengar, ya keadaan yang bisa merubah. Sama seperti burung. Sama teman-teman. Rawatan dan keadaan. Rawatanmu bagus, ya kan? Keadaannya nggak bagus. Contoh, burung terlalu dimanja, itu nggak bagus. Rawatanmu bagus, nggak bagus, ya kan? Keadaan dia keseharian itu gembleng, nggak kerasa karena gembleng sehari-hari itu. Makanya burung hiasan teras itu kan nggak terasa, nggak dirawat, keadaannya tertekan, ya kan, dia akan menjadi daya tahan, keterbiasaan, ibaratnya bandel. Makanya burung-burung mewah itu dihasilkan dari burung-burung yang istilahnya hanya menjadi hiasan teras, pajangan kios, seperti itu. Kok bisa mengatakan seperti itu? Banyak burung-burung mewah yang seperti itu, Pak. Tak kasih ke contoh, punya Umi Kasum, ya kan. Minion itu burung ternakan mana? Itu burung kios. Burung kios, Pak. Kalau ada mengatakan ternakan ini alah, ya kalau percaya monggo, enggak. Saya enggak kenal Umi Kasum, tapi saya tahu burung itu dari mana. Dari kios. Burung yang enggak dirawat, hanya dipajang di kios, dan kebetulan diambillah sama Umi Kasum. Seperti itu. Minion itu burung kios. Seperti itu. Terus burung-burung yang mewah kayak punya Om Prio, ya kan, burung-burung mahal. Banyak itu burung-burung yang memang nggak sengaja dengan keadaan yang awalnya itu sederhana, tapi ketika dipoles, diberi enak, itu langsung cerdas. Tak beri contoh teman-teman. Contoh lagi, semoga teman-teman paham ya. Saya nggak bermaksud menggurui, hanya sekedar sharing dunia perburungan sampai tak ibaratkan ke dunia kesehariannya. Ada anak petani yang kesehariannya itu digembleng, ya kan, digembleng. Dalam arti gembleng itu diajari. Contoh lah zaman dulu, kita mungkin di kelahiran saya ini, untuk kayak saya pribadi kan orang kampung, anak petani. Dulu saya itu bangun pagi, dipaksa bangun pagi, bantuin orang tua, ya kan, cuci piring, masak, ke sawah. Ya, ketika
digembleng seperti itu, kita jadi berpikir. Awal dulu itu saya menceritakan diri saya sendiri, berpikir orang tua saya itu kejam. Saya melihat teman-teman saya yang enak, yang difasilitasi itu iri. Saya berpikir orang tua saya itu kejam dulu, teman-teman. Tapi 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun kemudian, dan sampai detik ini saya berpikir, ternyata semua itu kebalik. Yang dulunya teman sepantaran saya ini dulunya difasilitasi, ibaratnya apa-apa diadakan, sekarang jadi apa? Yang jelas-jelas dimodalin aja dia nggak bisa ngembangin, ya kan? Malah habis. Beda dengan saya, ya alhamdulillah mungkin jalan rezeki, saya anak orang petani yang dengan semua banyaklah keterbatasan. Dari situ saya bisa berpikir, sampai saya ada satu pemikiran, ya, sebodoh-bodohnya saya, sesulit-sulitnya saya bisa membantu orang lain ataupun bisa bermanfaat untuk orang lain. Contoh sharing seperti ini. Karena apa? Semua itu dari pengalaman, didikan dulu. Seperti itu. Sama seperti burung yang kesehariannya digembleng, dulunya mudanya digembleng, mandi, jemur, ya kan, kadang nggak ada makanan, hanya minuman, dijemur setiap hari. Ketika dirawat, diberi enak, disitulah muncul seperti yaitu tadi, kelebihannya itu keluar. Dilombakan, dirawat sebentar, hanya sederhana, sesimpel air cepuknya itu dibersihkan, nggak berlumut, itu prestasi Bu. Makanya saya melihat itu, kalau ada orang nanya, ya Om, rawatan burung itu yang bagus bagaimana, saya melihat, Om, kalau ada video ataupun foto, saya melihat cepuk minumnya aja berlumut, posisi dia dirawat, ya katanya dirawat, itu udah gak nafsu ngasih masukan. Kenapa? Katanya dirawat, cepuk minum aja yang sepele itu kotor sampai berlumut gitu loh. Dari situ kan udah jelas, berarti ini orang hanya asal. Yang dimasuk rawatan itu ya benar-benar dirawat, diperhatikan. Kalau ngomong-ngomong untuk hanya burung hiasan teras, bukan burung lomba yang diharuskan kamu harus ditujukan itu harus mau narung, mau istilahnya berkompetensi, ya, itu harus dirawat, dilatih. Dilatih itu bukan dimaksudkan dilombakan setiap hari, bukan. Dilatih sehariannya dengan cara ketepatan waktu. Burung FF itu juga sama, teman-teman. Dia itu kan naluri burung itu, kalau ngomong kecerdasan, dia hanya cerdasnya bunyi, kawin, narung, udah 3 aja. Seperti itu. Dilatih. Burung FF dilatih, oh kamu tak terbangkan, setiap habis terbang dikasih makanan, tanda reward lah ya, penghargaan. Wah kamu kayak burung lakbet, diajarin kayak sirkus, setelah dia berhasil kasih makanan, kan jadi keterbiasaan. Seperti itu, harus tepat waktu. Kalau nggak percaya coba kamu yang teman-teman main FF, kalau burungmu terbangin, ya kan, biasa nggak dikasih makan, biasanya dikasih makan terus nggak dikasih makan, terbangin lagi, ya bubar dia, kabur lama-lama, rongsot di tempat orang. Seperti itu. Jadi seperti itu ya teman-teman, sekedar sharing, bukan bermaksud menggurui ataupun apapun ya. Ini hanya sekedar sharing, sekali lagi. Kalau yang baperan nggak usah ngikutin. Kita hanya sekedar sharing, kalau memang ada salah-salah kata saya sendiri mengucapkan dan permohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat malam, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.